Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast FKUM Palembang. Nah, hari ini, podcast FKUM Palembang akan mengangkat tema Ansata ke Dokter, yang akan membahas topik yang relate banget di masyarakat terkait penggunaan obat-obatan. Di sini telah hadir bersama saya, Dr. Siti Rohani. Halo dokter, apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalan diri dulu ya dok? Baik, perkenalkan saya Dr. Siti Rohani, Magister Biomedik dari Departemen Farmakologi. Nah, di sini kita semua pasti sering banget nih dengar kalau berobat tuh sekali dan mahal aja kan untuk kesehatan kita sendiri atau konsumsi obatnya lebih banyak aja biar kita lebih tersembuh. Tapi kita nggak bisa nih menelan mentah-mentah semua informasi itu. Dan untuk itu di sini saya dan Dr. Siti Rohani akan membahas terkait mitos dan fakta penggunaan obat-obatan. Nah, bagaimana dokter? Kita mulai sekarang. Boleh. Ya, kita masuk ke pernyataan yang pertama. Mitos atau fakta, jika kita menggunakan obat lebih banyak atau kita meningkatkan dosis obat, itu bisa mempercepat kesembuhan kita, dokter. Menurut dokter bagaimana nih? Pertanyaannya menarik ya. Nah, ini sering di masyarakat memang terjadi kesalahpahaman. Apakah obat dengan dosis atau jumlah yang lebih banyak ini dapat mempercepat proses penyembuhan suatu penyakit? Sebenarnya ini adalah mitos yang berbahaya ya, mitos yang jadi dalam farmakologi itu dosis setiap obat itu telah ditentukan berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi dosis yang efektif atau jumlah obat yang cukup untuk mengobati suatu penyakit sehingga menimbulkan efek terapeutik, efek terapi ya, itu sudah ada ketentuannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan atau efek toksik gitu ya, efek keracunan dan lainnya. Ini sudah ada ketentuannya. Contohnya apa itu, dokter? Contohnya, misalnya kita mengkonsumsi, obat nih, misalnya parasetamol gitu ya, misalnya parasetamol itu sesuai anjuran dan rekomendasi adalah 500 sampai 1000 miligram per 6 sampai 8 jam. Nah, sementara jika kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan, ini dapat menyebabkan potensi kerusakan pada organ hepar atau hati. Contohnya lagi ini, contohnya seperti ibuprofen ya, seperti ibuprofen. Ini banyak juga digunakan di masyarakat. Nah, jika mengkonsumsi itu tidak sesuai anjuran gitu kan, misalnya nyeri gitu kan, ini minum lagi gitu, tidak sesuai anjuran. Obat ini dapat menyebabkan, atau berpotensi ya, menyebabkan gangguan pada lambungnya ya, bisa menjadi luka atau luka lambung ya. Dan yang paling sering di masyarakat adalah penggunaan antibiotik yang sembarangan ya gitu, tidak sesuai anjuran dokter. Ini, dampaknya juga bisa mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap antibiotik, gitu Tasya. Nah, sobat, jadi untuk pernyataan pertama ini adalah mitos ya. Kita harus tetap konsumsi obat sesuai dengan dosis, jangan berlebihan karena justru itu akan menimbulkan efek toksik yang akan membahayakan. Jadi tujuan Bahkan saya ya, tujuan dari suatu pengobatan itu adalah efektivitas kan, efektivitas dan efeknya itu dan keamanan. Jadi kalau banyak tidak sesuai anjuran, apakah aman? Tidak, belum tentu juga efektif. Jadi ya disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan ya. Jadi, seperti itu. Kita lanjut ke pernyataan kedua ya dokter. Mitos atau fakta, obat yang mahal itu lebih manjur atau lebih efektif dibandingkan dengan obat yang harganya murah? Menurut dokter bagaimana? Iya. Ini ya memang jadi anggapan di masyarakat juga bahwa obat yang mahal lebih efektif. Sebenarnya harga obat itu tidak mencerminkan kualitas dari obat ya. Harga obat tidak mencerminkan dari kualitas obat. Yang perlu kita pahami adalah ini zat aktifnya gitu. Zat aktif yang ada di obat tersebut gitu. Sebagai contoh nih ya,
Obat generik dengan harga yang murah, kemudian obat yang bermerek atau obat paten dengan harga yang mahal, dengan kandungan zat aktifnya sama, cara kerjanya sama, dosisnya sama, dan untuk indikasi penyakit yang sama gitu ya. Ini seharusnya setara, efektifnya harusnya setara. Jadi sama-sama nih lebih manjur gitu ya, setara. Jadi yang paling penting itu adalah indikasi pemberian, jadi diagnosa dokternya tepat, kemudian dosisnya juga yang tepat, indikasi yang tepat, dan patuhan dari guna obat atau pasiennya. Ini yang sebenarnya menentukan kemanjuran atau perkembangan perbaikan dari suatu penyakit juga. Nah, kalau begitu jadi apa Dok yang buat harga obatnya lebih mahal? Yang membuat harga obat jadi lebih mahal itu sebenarnya ada beberapa faktor. Dari beberapa faktor yang pertama bisa dari patennya, kemudian biaya riset yang besar, kemudian dari produksi, kemudian dari distribusi, promosi, dan bisa juga dari teknologinya ya, teknologi pelepasan zat aktifnya yang kompleks. Nah itu merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menjadi lebih mahal. Ya, sahabat, jadi untuk pernyataan kedua ini juga adalah mitos. Jadi harga itu tidak berpengaruh ya jika dia memiliki kandungan dan cara kerja yang sama, itu bisa jadi setara. Nah, kita masuk ke pernyataan yang ketiga, dokter, ini terkait antibiotik. Sering juga nih saya dengar, dok. Mitos atau fakta, antibiotik itu bisa digunakan untuk segala jenis penyakit. Oh iya, ini sering banget ya di masyarakat. Dokter, sakitnya apa? Mau minta antibiotik. Kok saya nggak diberikan antibiotik? Ya, ini adalah mitos ya. Antibiotik tuh tidak bisa, maksudnya tidak mampu ya mengobati seluruh penyakit. Penyakit apapun antibiotik tidak. Pemberian antibiotik itu sesuai dengan indikasi. Jadi antibiotik, antibakteri. Berarti yang diberikan antibiotik ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti itu. Ya, jadi kalau bukan penyakit yang diakibatkan bakteri, misalnya disebabkan oleh virus, ya tidak begitu membantu diberikan antibiotik, bahkan bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Ada Hmm. contoh? Ya, untuk contohnya seperti misalnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu pneumonibakteri, kemudian ini ya infeksi saluran kemih ya, itu kan disebabkan oleh bakteri, itu dapat diberikan antibiotik. Kalau misalnya batuk pilek yang biasa yang akibat virus atau COVID-19 itu pemberian antibiotik tidak begitu membantu itu ya. Jadi tidak sesuai dengan indikasi. Baiklah, jadi untuk pernyataan ketiga ini juga mitos karena antibiotik itu digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jika dia digunakan oleh penyakit yang disebabkan oleh virus, itu bisa malah menyebabkan resistensi. Nah, baiklah, kita masuk ke pernyataan yang terakhir, masih seputar antibiotik. Mitos atau fakta, jika kita mengkonsumsi antibiotik, itu harus dihabiskan meskipun gejala penyakitnya sudah hilang. Ya, ini ya. Kadang pasien atau beberapa masyarakat juga bertanya ya, apakah harus habis dokter antibiotik ini? Gejala saya sudah nggak ada, udah sembuh gitu ya, udah sembuh. Ya, sebenarnya pemberian antibiotik, dosisnya, dan berapa lama pemberian ini udah diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh dokter. Dosisnya berapa, lama pemberiannya juga tergantung dari jenis infeksinya. Nah, ketika minum antibiotik dihentikan sebelum waktunya gitu ya. Nah, berarti bakterinya ini bisa aja nggak mati semua gitu kan, belum mati semua. Nah, dia bisa berkembang kembali, bahkan menyebabkan terjadi resistensi terhadap antibiotik juga. Nah, jadi
penggunaan antibiotik ini memang harus benar-benar bijak ya, harus benar-benar bijak sesuai anjuran dan jika ada yang perlu ditanyakan harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, untuk pernyataan terakhir ini adalah fakta. Jadi meskipun kita merasa gejala penyakitnya sudah hilang, kita harus tetap mengkonsumsi obatnya tadi, antibiotiknya tadi sampai habis agar bakterinya benar-benar mati dan terhindar dari resistensi. Baiklah, selesai sudah mitos dan fakta terkait penggunaan obat-obatan. Yang bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh dokter tadi, obat itu tidak kita lihat dari mahal murahnya, juga kita tidak harus menambah dosis obatnya untuk cepat sembuh, karena semua itu harus disesuaikan dengan indikasi pemberian dari dokternya itu sendiri. Lalu untuk obat antibiotik juga harus disesuaikan. Antibiotik itu digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Baiklah, terasa ya dokter, sudah banyak sekali nih kita bahas tentang mitos dan fakta penggunaan obat-obatan. Terima kasih banyak dokter atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga untuk teman-teman semua yang menonton bisa menjadi lebih waspada dan lebih bijak lagi dalam penggunaan obat-obatan serta mengira informasi di luar sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mungkin bisa jargon ya dokter. Saya sebut AMSA UMP, dokter Diva AMSA. Oke. AMSA UMP, Diva AMSA.